7 alasan mengapa si narsistik tidak menjawab pertanyaan Anda. Salah satu dari banyak alasan mengapa berkomunikasi dengan si narsistik begitu sulit adalah kenyataan bahwa mereka sering tidak menjawab pertanyaan Anda. Berikut ini adalah tentang 7 alasan mengapa si narsistik tidak menjawab pertanyaan Anda. 1. Mereka memberi Anda silent treatment. Silent treatment adalah penolakan untuk berkomunikasi secara verbal maupun melalui media, dengan seseorang yang mencoba berkomunikasi untuk mendapatkan tanggapan. Misalnya, Anda bertanya kepada si narsistik, "Apakah kamu tahu di mana kunci motor saya?" Mereka merespons dengan duduk di depan televisi dan menaikkan volume sekerasnya. Ini akan dianggap sebagai silent treatment. Ketika Anda mengajukan pertanyaan, mereka hanya diam, tidak merespons, atau bahkan melakukan hal lain. Hal ini akan sangat melukai harga diri Anda. 2. Mereka merasa Anda tidak layak mendapatkan jawaban. Salah satu ciri khas narsisme adalah rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan. Ketika seseorang memiliki rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan, itu berarti ia memiliki rasa keistimewaan dan superioritas yang tidak realistis. Sangat mungkin si narsistik tidak menjawab pertanyaan Anda karena rasa superioritasnya menyebabkan mereka percaya bahwa Anda tidak pantas mendapatkan jawaban. Mereka mengabaikan semua yang Anda katakan karena mereka tidak memandang Anda setara. Misalnya, Anda memiliki suami atau istri narsistik yang sangat kaya dan sukses. Suatu hari, Anda mencoba mengajukan pertanyaan tentang uang kepada mereka, tetapi karena Anda tidak sekaya atau sesukses mereka menolak untuk berbicara dengan Anda karena mereka tidak memandang Anda setara. Ini akan menjadi contoh rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan dari si narsistik yang menyebabkan mereka tidak menjawab pertanyaan Anda karena mereka merasa Anda tidak pantas mendapatkan jawaban. 3. Mereka melakukan gaslighting kepada Anda. Gaslighting adalah manipulasi yang terjadi ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang meragukan atau menyangkal realitas orang lain. Si narsistik menggunakan gaslighting untuk membuat orang lain mempertanyakan kewarasan, ingatan, dan atau persepsi mereka tentang realitas. Sangat umum bagi si narsistik untuk mencoba memicu Anda dengan menolak menjawab pertanyaan Anda. Salah satu gaslighting yang digunakan si narsistik disebut gaslighting membaca pikiran. Ini terjadi ketika si narsistik menghukum orang lain karena tidak bisa membaca pikirannya. Misalnya, Anda bertanya kepada si narsistik, "Apa yang kamu inginkan untuk makan malam nanti?" Mereka menanggapinya dengan marah, membentak Anda, dan berkata, "Kamu tahu ini hari Selasa. Jelas saya ingin makan pizza. Betapa bodohnya kamu." Ini akan menjadi contoh gaslighting membaca pikiran.
Anda dapat melihat bagaimana si narsistik tidak menjawab pertanyaan Anda karena mereka mengharapkan Anda membaca pikirannya. 4. Mereka mencoba memancing Anda ke dalam konfrontasi. Baiting adalah taktik manipulasi yang terjadi ketika si narsistik mengatakan atau melakukan sesuatu yang manipulatif untuk membuat Anda terlibat dalam interaksi negatif dengannya. Tujuan mereka ketika mencoba memancing Anda adalah membuat Anda bereaksi negatif sehingga mereka bisa menggambarkan Anda secara negatif dan atau menjadikan diri mereka korban. Sangat umum bagi si narsistik untuk tidak menjawab pertanyaan Anda karena mereka mencoba memancing Anda. Hal ini terutama berlaku saat Anda dan mereka berada di tempat umum. Umpan di depan umum terjadi ketika si narsistik mengatakan atau melakukan sesuatu yang manipulatif di depan orang lain untuk memanipulasi Anda agar memberikan respons negatif yang membuat Anda terlihat tidak rasional, dramatis, atau bodoh, dan mereka sendiri menjadi korban dari perilaku buruk Anda. Misalnya, Anda menghadiri pernikahan teman Anda bersama pasangan narsistik dan putri Anda yang berusia 10 bulan. Selama perayaan pesta, Anda menyadari bahwa popok bayi Anda perlu diganti tetapi Anda tidak tahu di mana tas popoknya berada. Anda diam-diam bertanya kepada pasangan Anda di mana tasnya, tetapi dia mengabaikan Anda. Anda mencoba bertanya lagi tetapi dia mengabaikan Anda lagi. Anda mencoba bertanya beberapa kali, dan pasangan Anda berkata, "Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang berbicara dengan temanku? Duduk dan tutup mulut." Pasangan Anda mengatakan ini dengan pelan sehingga hanya Anda yang mendengar komentar ini. Anda menjadi marah dan berteriak, "Yang saya inginkan hanyalah tas popok itu." Semua orang mendengar teriakan Anda dan melihat Anda sebagai tidak rasional, dramatis, dan pemarah. Ini adalah contoh umpan publik dan contoh si narsistik yang tidak menjawab pertanyaan Anda karena mereka mencoba memancing Anda ke dalam konfrontasi negatif. 5. Mereka berusaha mempertahankan kendali atas Anda. Salah satu alasan si narsistik menolak menjawab pertanyaan Anda adalah karena mereka menghalangi Anda. Pemblokiran adalah taktik manipulasi yang digunakan mereka untuk mempertahankan kendali atas Anda. Itu terjadi ketika mereka melakukan atau mengatakan sesuatu untuk menghindari atau mencegah terjadinya percakapan penting. Misalnya, Anda memergoki si narsistik berbohong. Saat Anda mengonfrontasi mereka tentang hal ini, mereka merespons dengan mengatakan, "Kamu akan mengungkit hal ini hari ini? Kamu tahu saya mengalami stres di tempat kerja dan akan kehilangan pekerjaan dan kamu hanya akan menambahkan lebih banyak masalah lagi? Kamu sungguh mengerikan." Kemudian mereka pergi. Jadi, ketika si narsistik menolak menjawab pertanyaan Anda, itu mungkin karena dia mencoba menghalangi Anda untuk melakukan percakapan penting. 6. Mereka berusaha melindungi identitas palsu mereka. Si narsistik bergumul dengan banyak pikiran, perasaan,
dan emosi yang menyakitkan. Di balik penampilan luarnya yang dangkal, ada individu yang merasa tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, tidak mampu, lemah, dan tidak berharga. Sayangnya, si narsistik tidak memiliki keterampilan emosional yang diperlukan untuk mengelola pikiran, perasaan, dan emosi melalui bentuk regulasi yang sehat. Sebaliknya, salah satu cara mereka mengelola pikiran tersebut adalah dengan mempertahankan keasyikan dengan fantasi kesuksesan tanpa batas, kekuasaan, kecemerlangan, keindahan, atau cinta ideal. Fantasi ini membantu mereka menciptakan identitas palsu yang bisa mereka banggakan dan menekan semua pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan mereka. Jika Anda mengajukan pertanyaan yang menantang identitas palsu mereka, biasanya mereka tidak menjawab pertanyaan Anda karena mereka berusaha melindungi identitas palsu mereka. Misalnya, Anda bertanya kepada si narsistik, "Mengapa kamu bersikap seolah-olah kamu jauh lebih baik daripada saya?" Mereka tidak akan berkata, "Itu karena saya sangat merasa tidak aman dan mempunyai banyak pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang membuat saya bergumul." Mereka akan mengatakan sesuatu seperti, "Karena saya memang lebih baik dari kamu," atau menghindari pertanyaan itu sama sekali. Komentar dan atau perilaku seperti ini dapat menyakiti perasaan Anda, namun penting bagi Anda untuk tidak mempersonalisasikannya. Si narsistik harus mempertahankan identitas palsu mereka atau mereka akan mengalami kehancuran total. Hal ini tidak membenarkan perilaku mereka, tetapi menjelaskan mengapa si narsistik memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan Anda. 7. Mereka tidak mampu membangun koneksi dengan orang lain. Bagi orang non-narsistik, bertanya adalah salah satu cara membangun koneksi dengan seseorang. Karena kurangnya empati, si narsistik tidak mampu membangun hubungan, koneksi dengan orang lain. Ketika seseorang kurang empati, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan atau berbagi perasaan orang lain. Saat Anda mengajukan pertanyaan kepada si narsistik untuk mencoba mengenalnya, mereka tidak dapat memahami bahwa Anda hanya mencoba mempelajari lebih lanjut tentang mereka. Yang mereka lihat hanyalah seseorang yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi mengungkapkan bahwa mereka bukanlah orang yang sempurna dan unggul seperti yang diharapkan semua orang. Jadi, salah satu alasan si narsistik tidak menjawab pertanyaan Anda adalah karena mereka tidak mampu membangun hubungan dengan orang lain.